Hai, sahabat Excellence, kita masih di acara kita Excellent Book kita yang luar biasa. Hai, buku terakhir apa yang sudah Anda baca? Nah, salah satu buku yang kami sarankan adalah What is Your Success? Yang penulisnya kita hadirkan di studio untuk kita ajak ngobrol-ngobrol dari tadi. Mas Relki Saragi. Kalau tadi beliau sudah bercerita tentang latar belakang, tentang mengenai konten dari isi, ingat dengan 2B 1S, ya bahagia, bersyukur, dan sejahtera. Nah, pertanyaannya adalah, apa tipsnya dong? Nah, sama-sama, yuk saya juga pengen dengar Mas Relki nih ceritanya. Kalau tadi kan udah cerita nih, mesti bersyukur. Kalau di buku ini yang saya suka adalah naikkan standar, turunkan ego gitu. Ya, jangan ego melulu gitu kan. Gengsi, standarnya kagak ada gitu kan. Iya. Nah, cerita dong buat para sahabat Excellence kita gitu loh. Apa kira-kira tipsnya buat mereka gitu? Oke, baik. Semua dimulai dari mengenal diri sendiri. Tanpa mengenal diri sendiri, Anda tidak mungkin bisa menjadi be yourself. Jadi, pertama, kenal diri sendiri. Bagaimana caranya? Di buku ini sudah ada, The 9 Gold Questions, saya utarakan. Kemudian, berpikir positif. Berpikir positif itu jangan hanya sekedar dikatakan, tapi dilakukan. Bagaimana cara berpikir positif? Hal tips yang paling sederhana yang ingin saya bagi adalah the power of kata mungkin. Mungkin dia lagi sakit, mungkin dia sedang ini. Jangan biasakan kata jangan-jangan. Jangan-jangan itu mengarahkan kita berpikir negatif. Mungkin mengarahkan kita berpikir positif. Jadi biasakan kata mungkin. Itu tips dari saya. Untuk selebihnya di buku ini lebih jelas bisa Anda dapatkan. Wow, oke. Itu salah satu bagian dari tips yang ini ya. Saya tertarik. Ya, mungkin dia lagi sakit gigi, makanya cemberut melulu. Betul. Gitu. Jangan-jangan dia lagi gak suka sama gue nih. Iya. Ya kan emang beda Betul, banget ya. beda. Itu mempengaruhi pikiran kita. Gitu ya. Iya. Katanya kan makanya kita selalu mengatakan sahabat Excellence kan change your word. Change your word gitu, ubah kata-katamu, ubah duniamu gitu ya. Karena kayak hal seperti itu meskipun kecil gitu, tapi dampaknya luar biasa. Dampaknya gitu. sangat besar. Iya, ya. Jadi mengalami sendiri gitu ya. Iya, saya mengalami sendiri. Dulu gitu kan, sekali jangan mikir negatif. Biasanya pasti negatif ya. Iya, betul. Iya, tapi kalau mungkin bisa lebih positif. Betul. Gitu. Ya, suspek yang the good, yang positif gitu ya. Ada lagi nggak sih tips mungkin yang bagus juga untuk para sahabat Excellence jadi bisa mencerna juga dari buku ini gitu, dari pengalamannya Mas Relki? Iya. Tips yang sederhana lagi yang saya ingin utarakan itu mulai dari keluargamu. Jadi apapun yang dikatakan oleh ayah, ibumu yang mungkin menyakiti hatimu, kamu jangan arahkan pikiranmu bahwa mereka itu jahat. Kalaupun mereka itu seperti jahat, lihat maksudnya, bukan tindakannya. Maksudnya pasti baik. Kalau kamu sudah dewasa, kamu pasti bisa melihat itu. Itu maksudnya baik. Kalau kamu tidak bisa melihat itu, mungkin kedewasaan kamu perlu diragukan. Jadi saya rasa mulai dari keluarga, kemudian merambah ke lingkungan, tapi tetap dasarnya jangan lupakan Tuhan. Ya? Oke. Ya. Betul. Jadi untuk menjadi sukses, sekali lagi saya tekankan, mulai dari sinergikan diri ke keluarga, sinergikan diri ke lingkunganmu. Jangan sebentar-sebentar bertengkar dengan teman, jangan sebentar-bentar menggosipkan orang lain, kemudian jangan lupakan Tuhanmu. Kemudian bahagia, bersyukur, dan kesejahteraan akan kamu dapatkan. Wow, oke. Jadi sebenarnya prinsip terpenting sahabat Excellence tadi seperti yang dikatakan Mas Relki tadi, sebenarnya yang namanya 2B1S itu bahagia, bersyukur, dan sejahtera itu sebenarnya ada akibat gitu ya. Kalau tadi saya sangat ini sampai saya merasa teriris-iris juga, saya nggak tahu sahabat Excellence yang merasakan gitu ketika Mas Relki bicara mengenai keluarga. Iya, kadang-kadang banyak orang yang sukses tapi latar belakang keluarganya nggak menghargai. Tadi yang dikatakan Mas Relki adalah menghormati orang tua kita. Meskipun kadang-kadang saya merasakan juga sih gitu. Ya, mungkin bukan juga sahabat Excellence, saya juga merasakan kadang-kadang ketika orang tua dulu kan apa-apa nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Tapi kan setelah direnungkan gitu kan. Betul.
Iya ya, kalau dulu nggak dibatasi kayak begitu mau jadi apa Iya, misalnya gitu betul. kan. Ya, tapi sekarang baru sadar. Tapi kan waktu ketika kita ngalaminnya nggak enak banget gitu ya. Ya, dan saya pikir itu sesuatu yang positif dan termasuk juga jangan lupa juga lingkungan kita. Lingkungan. Karena seringkali juga kadang-kadang banyak orang nggak terlalu peduli dengan lingkungan ya. Betul. Dan menganggap nggak kok, saya bisa kok, mampu kok sendiri gitu. Iya, betul. Ya. Dia seperti memiliki dunia sendiri. Iya betul. Jadi tadi gosipin orang, berantem dengan orang, konflik dengan orang di sekitarnya gitu. Jadi mana single fighter banget gitu. Betul. Iya. Jadi definisi sukses itu saya pikir kan terlalu banyak definisi sukses Pak Tony. Iya, betul. Setiap kita tanya setiap orang definisi suksesnya Iya, berbeda-beda. betul, betul. Jadi setelah saya perhatikan ada yang mengarah ke bersyukurnya, Iya. ada yang mengarah ke bahagianya, cuman kata-katanya saja yang berbeda. Ada yang Intinya juga- ya ada yang kesejahteranya. kesejahteraan gitu. saja. Iya. Jadi semua intinya saya lihat di 3 itu. Iya. Makanya saya pikir sukses itu adalah 3 itu dan tidak boleh hanya salah satu, harus 3 karena Iya. itu satu kesatuan. Betul. Jadi kalau mau sukses yang sejati, sukses yang seutuhnya, Iya. harus 3 itu. Iya. Oke, boleh sejahtera sukses, tapi itu belum sukses yang seutuhnya. Betul. Kamu Betul. jangan stop, kamu belum selesai suksesnya. Iya. Nah, seperti itu. Oke, interesting ya, Sahabat Excellence tuh. Saya juga jadi belajar satu hal. So, Sahabat Excellence, do you feel that? Gitu, apakah Anda merasakan selain Anda sejahtera, tiap hari kita kerja, kita sibuk sebagai seorang eksekutif, sebagai orang yang pebisnis dan sebagainya misalnya, katakanlah sebagai karyawan misalnya, kita mengajar apa sih sukses? Sukses dalam arti target yang mesti kita kejar. Tapi percuma kan kita meraih itu seperti kata Mas Relki tadi, Anda nggak pernah merasa sama sekali bahagia gitu loh. Saya jadi ingat, saya pernah bertemu dengan seorang peserta training sangat-sangat sukses, sangat dalam arti sejahtera gitu loh. Tapi mengatakan seandainya meja di mana bekerjanya itu bisa bercerita betapa banyak tetesan air mata. Dalam arti dia nggak bahagia gitu loh. Ya, ada juga dia merasa sukses, sebab bahagia dalam arti dia senang sih, happy. Tapi seolah-olah itu cuma buat dirinya sendiri gitu loh. Jadi nggak ada rasa bersyukurnya, dimensi ketuhanan jadi nggak ada gitu ya. Iya, contohnya Pak Tony bahagia yang saya maksud tanpa bersyukur. Misalnya kita melihat teman kita terantuk, terkejedot kaca transparan gitu. Betul. Kita ketawa, kita Iya. senang, happy. Iya, happy gitu ya. Tapi itu patut dibersyukurin enggak kan? Jadi Tapi banyak orang yang syukurin lo gitu. iya, senang, happy. Iya, Jadi itu iya. makanya saya pisah antara bersyukur dengan Happy bahagia. gitu ya, betul Iya. ya, betul. Oke, luar biasa ya. So, Sahabat Excellence, mudah-mudahan pada kesempatan ini dari buku obrolan buku Book Excellent ini, Anda mendapatkan satu inspirasi. Karena saya sendiri mendapatkan satu pembelajaran penting pada kesempatan ini bahwa sukses harusnya didefinisikan dari segitiga penting ini. Jadi dari segitiga satu, oke lah kita secara duniawi kita sejahtera. Itu standar, Mas ya. Itu standar. Supaya kita bisa hidup secara layak. Tapi jangan berhenti di sana. Seperti kata Mas Relki, harus berjuang dulu, berjuang lagi, berjuang apa? Supaya kita bisa merasakan kebahagiaan. Tapi kebahagiaan itu masih sangat duniawi. Harus punya dimensi spiritualnya, yaitu apa? Bicara mengenai Tuhan. Dan itu yang akan memperlengkapi kehidupan kita. So hari ini, pada kesempatan ini, pertanyaan kepada Anda adalah, sudahkah Anda memiliki 2B, 1S itu? Rasa bersyukur, bahagia, dan rasa sejahtera itu. Ya kalau belum, berarti Anda belum sempurna, belum sukses. Berarti masih harus baca buku ini, kalau gitu. Ya. Dan sekali lagi, ini buku yang sudah ada di toko buku loh, karena ini buku fresh for oven, Sahabat Excellence. Bacalah buku ini, bacalah buku-buku bermutu, ya, supaya kualitas pikiran kita juga mengeluarkan output-output yang bermutu. Kita harus isi dengan input yang bermutu. Nah, pada kesempatan ini, begitu aja ya obrolan kita pada kesempatan ini tentang buku What is Your Success bersama dengan Mas Relki Saragi yang sudah jauh-jauh dari Medan, Iya. ya, hadir di studio untuk bersama-sama kita ngobrol soal buku ini. Thank you so much ya Mas, Iya, sama-sama. untuk statement-statement untuk sharingnya yang mencerahkan untuk para sahabat excellence ini. Sama-sama. Mudah-mudahan ini saya juga merasa gitu loh, tertusuk-tusuk juga gitu loh. Iya ya, saya merasa sukses, tapi apakah benar-benar sukses Iya. dalam arti yang sesungguh-sungguhnya? Iya. Oke, sahabat excellence, kalau begitu sampai di sini obrolan kita dan semoga apa yang kita obrolkan ini menginspirasi Anda dan kita akan berjumpa lagi di episode-episode Excellent Book yang berikutnya. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin. Dan saya Relki Saragi. Strive for excellence.
Bye.